Bab 10. Berada di masyarakat ini, harus ada rekan. Mengerti. Sander Ye segera mengangguk. Pada saat yang sama, dia merasa lega di dalam hati. Keluarga Ye yang sekarang tidak dapat melawan keluarga Nan. Dan alasan kenapa tadi dia bertindak adalah karena dia tidak punya pilihan. Pada saat pihak lawan menyerang, dia sudah tahu bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik. Memohon ampun dan mencoba berdamai, keduanya hanya akan digantikan oleh penindasan, dan keduanya tak berguna. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk membunuh. Akibatnya, tentu saja, Sander Ye pernah memikirkannya. Hasil terburuk adalah perang terbuka dengan keluarga Nan, tapi hasil terbaik juga demikian. Karena keluarga Nan sudah datang mencarinya, sangat jelas bahwa tidak peduli apakah kedua orang itu dibunuh oleh Sander Ye atau bukan, pihak lawan tidak akan melepaskannya dan keluarga Ye. Pada saat seperti ini, dia hanya bisa mengandalkan Akademi Guanxuan. Ella Fei memandang Sander Ye dengan saksama, bibirnya sedikit terangkat. Kamu benar-benar membuatku terkejut. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia juga sangat waspada terhadap wanita ini. Dia telah melihat seberapa cepat sikap wanita ini berubah. Pihak lawan adalah orang yang realistis, dan karena realistis, ia hanya peduli dengan keuntungan. Keuntungan apa yang bisa dia bawakan untuk pihak lawan? Hanya dengan demikian, mereka baru dapat bekerja sama dengan baik. Pada saat ini, Ella Fei tiba-tiba berbalik dan melihat ke Rizal Ye yang berada di samping, dan ketika Ella Fei melihatnya, Rizal Ye sedikit membungkuk memberi hormat. Ella Fei memandang Rizal Ye sebentar. Kamu juga tidak buruk, apakah kamu mau masuk ke Akademi Guanxuan? Rizal Ye meragu sejenak, lalu berkata, aku menghargai niat baik senior. Ella Fei juga tidak memaksanya, dan langsung berkata, karena kamu memiliki jodoh lain, jadi aku tidak akan memaksa. Selesai bicara, dia melihat ke Sander Ye, besok kembali ke akademi, tentu saja aku tahu apa yang kamu khawatirkan, ayo pergi, aku akan membawamu bertemu dengan tetua pertama keluarga Nan. Sander Ye mengangguk, baiklah. Selesai bicara, dia melihat ke Rizal Ye, Rizal, jaga ketua dengan baik. Rizal Ye mengangguk, Kak Sander, pergilah. Serahkan urusan di sini padaku. Ella Fei langsung menangkap bahu Sander Ye, dan dalam sekejap, keduanya menghilang dari tempat itu. Rizal Ye melihat ke langit jauh dan berkata dengan pelan, dia adalah seorang kultivator pedang. Pada saat ini, suara misterius bergema dalam pikirannya, orang ini memiliki takdir yang luar biasa. Rizal Ye sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sander Ye menjadi kuat, baginya ini juga merupakan hal yang baik. Dalam perjalanan seni bela diri, memang harus ada persaingan, tapi itu tidak berarti bahwa dalam dunia seni bela diri tidak dapat memiliki saudara. Lebih banyak saudara yang kamu miliki untuk bersaing bersama, bukankah hal itu akan semakin baik? Pada saat ini, Irfan Ye tiba-tiba berkata, Rizal. Mendengar itu, Rizal Ye segera berjalan mendekat, ketua. Irfan Ye menatap Rizal Ye dan berkata dengan ekspresi masam, kamu juga telah menyembunyikan kekuatanmu. Rizal Ye sedikit mengangguk. Irfan Ye meragu sejenak, lalu berkata, dalam sebuah keluarga, kerukunan adalah yang terpenting. Rizal Ye tersenyum, ketua, aku mengerti maksudmu. Kak Sander lebih kuat dariku, dan aku akui hal ini dari lubuk hatiku. Jika aku lebih kuat darinya, aku yakin dia juga akan menerima hal ini dengan lapang dada. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Irfan Ye. Rizal Ye berkata, ketua, aku akan membawamu untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Setelah berkata demikian,
dia membantu Irfan Ye berdiri dan bersama-sama berjalan ke dalam aula. Beberapa saat kemudian, Sander Ye mengikuti Ella Fei ke Gunung Selatan. Pada saat ini, para master di Gunung Selatan masih sangat banyak, dan tidak hanya dari negara N, tapi dari negara utara dan tengah juga. Monster tingkat kaisar. Hal ini sudah cukup untuk menarik perhatian semua kekuatan kuat dari 3 negara. Setelah tiba di suatu puncak gunung, Ella Fei langsung membawa Sander Ye pergi ke kejauhan. Sander Ye mengikuti Ella Fei dari belakang. Dia melihat Ella Fei sejenak. Hari ini, Ella Fei mengenakan gaun hijau tua dengan motif bunga plum di bagian bawah gaun, menampilkan pesona yang dingin di tengah kecantikannya. Pinggang rampingnya diikat dengan sabuk batu giok putih murni yang memancarkan keindahan memukau. Harus diakui, Ella Fei juga sangat cantik. Hanya saja, yang lebih menarik perhatian Sander Ye adalah usia wanita ini. Tentu saja, dia tidak akan sebegitu bodoh hingga menanyakannya. Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Pada saat ini, Ella Fei tiba-tiba berbalik dan menatap Sander Ye. Apakah enak dilihat? Sander Ye terdiam sejenak, lalu mengangguk, "Ya." Ella Fei menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Guru, kenapa Anda menatapku seperti itu?" "Aku hanya melihat-lihat, tidak ada niat jahat." Ella Fei melirik Sander Ye. "Tiba-tiba aku menyadari, kamu ini memiliki daya tarik yang besar bagi wanita. Jika kamu pergi ke akademi dan kemudian identitasmu sebagai seorang kultivator pedang terungkap, kamu pasti akan menarik perhatian banyak gadis cantik." Sander Ye menggelengkan kepala sambil tersenyum, "Aku sudah bertunangan." Ella Fei menggelengkan kepala. Di era ini, tidak jarang seorang pria memiliki beberapa istri. Sander Ye tetap diam. Lebih baik tidak mengomentari hal ini. Ella Fei juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Sander Ye ke sebuah dinding gunung, dan pada saat ini, beberapa orang di sekitar mereka mulai melihat ke Ella Fei. Ella Fei membawa Sander Ye langsung ke depan orang tua berjubah abu-abu. Ketika orang tua itu melihat Ella Fei, dia tersenyum, "Guru Ella." Ella Fei langsung berkata, "Jeffrey, semua orang yang dikirim oleh keluarga Nan ke keluarga Ye telah aku bunuh." Semua orang tercengang. Ekspresi Jeffrey Nan membeku. Ella Fei menatap Jeffrey Nan. "Anak ini baru-baru ini menjadi muridku. Dia sekarang adalah murid dari Akademi Guanxuan. Keluarga Nan tidak boleh menargetkannya lagi, kalau tidak aku akan menganggapnya sebagai pernyataan perang terhadapku." Jeffrey Nan segera berkata sambil tersenyum, "Guru Ella, ini adalah kesalahpahaman. Jika aku tahu dia adalah murid Anda, kami sama sekali tidak akan mengganggunya. Ini hanya kesalahpahaman." Ella Fei melirik Jeffrey Nan, "Jika ada satu anggota keluarga Ye yang mati, maka keluarga Nan akan kehilangan 2 anggota." Setelah mengucapkan itu, dia berbalik dan membawa Sander Ye pergi. Di belakang mereka, Jeffrey Nan tetap tersenyum. Dia sama sekali tidak marah. Sander Ye berbalik dan melihat ke arah Jeffrey Nan, dan Jeffrey Nan juga tersenyum tanpa ada rasa permusuhan atau ketidakpuasan. Ekspresi wajah Sander Ye menjadi muram. Sialan. Yang paling mengerikan adalah orang-orang yang bisa menahan diri. Orang yang di permukaan terlihat tersenyum, namun diam-diam bermain licik. Orang seperti ini adalah yang paling membuat orang sakit kepala. Pada saat ini, Ella Fei tiba-tiba berkata, "Jangan terus memandangnya." Sander Ye mengalihkan pandangannya, lalu berkata, "Guru, pria tua itu bukan orang baik." Ella Fei melirik Sander Ye, "Apakah kamu orang baik?" Sander Ye tersenyum malu dan tidak mengatakan apa-apa. Ella Fei dengan tenang berkata,
jika tadi dia berani menunjukkan rasa tidak puas, maka aku akan segera membunuhnya. Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, bukankah kekuatan 3 keluarga besar dianggap setara dengan Akademi Guanxuan? Ella Fei berkata, di negara N, kekuatan 3 keluarga besar memang tidak bisa dianggap remeh, tapi Akademi Guanxuan di negara N kita hanyalah sebuah cabang kecil, di atas masih ada orang, sedangkan mereka bahkan belum memiliki akar. Ekspresi Sander Ye tampak kaku. Ella Fei lanjut berkata, di dunia ini, berjuang sendirian tidak berguna, kita harus memiliki rekan. Sander Ye mengangguk pelan, aku mengerti. Ella Fei membawa Sander Ye ke depan seorang pria parubaya, di belakangnya ada seorang pria berpakaian putih. Ketika pria parubaya itu melihat Ella Fei, dia tersenyum, Guru Ella, sudah 20 tahun tak bertemu, bagaimana kabarmu? Mendengar ini, Sander Ye melirik Ella Fei. Ternyata usianya sudah cukup tua. Ella Fei berkata dengan tenang, Guru Zuo, setelah bertahun-tahun berlalu, kenapa kemampuanmu sama sekali tidak berkembang? Guru Zuo tertawa, lalu memandang Sander Ye, apakah dia muridmu? Ella Fei mengangguk. Guru Zuo memandang Sander Ye sejenak, lalu berkata, tenang dan berwibawa, pria berbakat. Kemudian dia tiba-tiba mengubah nada bicaranya, biarkan dia bertarung dengan muridku. Mendengar ini, pria berpakaian putih itu langsung melihat Sander Ye, mohon bimbingannya. Sander Ye hendak bicara, tapi Guru Ella berkata dengan tenang, tidak perlu. Dia tidak terlalu pandai dalam bertarung, orang yang pandai bertarung ada di kota Huanggu, ia tidak datang. Selesai bicara, dia melihat ke pria berpakaian putih itu, lalu membawa Sander Ye pergi. Guru Zuo menatap Sander Ye yang menjauh, apa pendapatmu tentang orang ini? Pria berpakaian putih itu menggelengkan kepala, orang ini sangat tenang, selain itu, aku tidak bisa melihat apa-apa. Guru Zuo tersenyum, apakah kamu tahu kenapa aku memintamu untuk bertarung dengannya? Pria berpakaian putih itu memberi hormat, tolong beri petunjuk, Guru. Guru Zuo berkata dengan tenang, Guru Ella selalu suka bersaing dan menang, tapi kali ini dia mencegah pemuda itu. Sebelum dia melakukannya, pemuda itu tidak menunjukkan tanda-tanda takut sama sekali, artinya, dia sama sekali tidak takut padamu. Namun Guru Ella mencegahnya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, hanya ada satu penjelasan, yaitu dia tidak ingin pemuda ini mengungkapkan kekuatannya di depan kita. Pria berpakaian putih itu mengerutkan kening. Guru Zuo berbicara pelan, ujian bela diri yang diadakan setiap 10 tahun sekali akan segera datang. Jika kamu bertemu dengan pemuda ini di masa depan, berhati-hatilah dan jangan meremehkannya. Pria berpakaian putih itu memberi hormat, aku mengerti, Guru. Di kejauhan, di jalan, Sander Ye berkata dengan serius, apakah Guru tidak ingin aku menunjukkan kekuatanku? Ella Fei mengangguk, pria berpakaian putih itu bernama Kelvin Han, dia adalah jenius luar biasa dari Akademi Guanxuan wilayah utara, sekarang dia harusnya sudah mencapai ranah Tongling. Mendengar ini, Sander Ye terkejut. Begitu mudah sudah mencapai ranah Tongling. Ella Fei melihat Sander Ye, dan dia bukanlah jenius terhebat dari Akademi Guanxuan wilayah utara. Sander Ye tetap diam. Ella Fei tiba-tiba berhenti, dia menatap Sander Ye, kamu pernah bilang bahwa kamu tak terkalahkan dan meremehkan yang lain. Sander Ye berkata dengan serius, aku tidak takut pada siapapun. Ella Fei tersenyum, baguslah kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Sander Ye mengangguk, tapi dalam hatinya, dia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk terus berusaha lebih keras. Di atas langit masih ada langit.
Meskipun dirinya adalah seorang kultivator pedang, itu tidak berarti dia tak terkalahkan. Hanya dengan terus bekerja keras dan terus meningkatkan kemampuan dirinya baru akan dapat menghadapi siapa saja di masa depan. Ella Fei lanjut berkata, besok kita akan tiba di akademi. Setelah masuk, masalahmu pasti tidak akan berkurang. Sander Ye bertanya, Grace. Ella Fei melirik Sander Ye, harus diakui ia merasa terkejut dalam hati. Waktu yang dia habiskan dengan Sander Ye mungkin tidak lama, tapi baik cara berpikir maupun kecerdasan Sander Ye membuatnya terkejut. Sander Ye benar-benar orang yang cerdas. Mengalihkan pikirannya, Ella Fei mengangguk dengan pelan. Grace memiliki tubuh Sengling yang memiliki potensi tak terbatas, bersama dengan bakat alaminya yang luar biasa, dan kecantikannya yang menonjol di akademi, banyak orang yang tertarik padanya. Mereka bukan hanya individu yang sangat berbakat, tapi juga memiliki latar belakang yang sangat kuat. Tiba-tiba, Sander Ye berkata, latar belakangku juga sangat kuat. Ella Fei menatap Sander Ye, dan Sander Ye tersenyum, latar belakangku adalah guru Ella. Dengan adanya guru yang melindungiku, aku tidak takut pada siapapun. Ella Fei tertawa, jangan mencoba untuk menyanjungku. Aku tidak akan terpedaya oleh itu, hahaha. Senyumannya sangat memukau. Bersambung.